Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rupadana. Nomor induk mahasiswa 2023 741 01005. Pada kuliah Politik Hukum. Dosen Ibu Dr. Dumaria Simanjuntak, SHMH. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas individu yang berjudul Kajian Politik Perspektif Sosio-Legal terhadap Undang-Undang Desa. Dalam proses pembahasan, pemerintah dan DPR punya satu pandangan bahwa aturan mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak memadai. Yang pada intinya menyebutkan 3 hal. Yang pertama, pengaturan tentang desa dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 telah terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang desa baru bisa dijalankan setelah lahir PP atau Perda yang cenderung membuat implementasi kewenangan ke desa tergantung banyak kepada kecepatan pemerintah daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Ketiga, desain kelembagaan pemerintahan desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan desa. Jadi pada pokoknya penjelas bahwa pengaturan selama ini belum cukup melindungi kepentingan masyarakat desa. Peraturan tentang desa menghadap tantangan terbesar ketika berhadapan dengan jumlah desa yang sangat banyak di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju perkembangan utamanya berkaitan dengan eksistensi desa termasuk masyarakat adat di dalamnya terhadap perkembangan zaman sehingga menimbulkan kesenjangan sosial pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan desa dengan undang-undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi pemikiran pembentukan undang-undang agar undang-undang desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu penjabaran lebih lanjut pada pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya itu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat tradisi dan budaya masyarakat desa. Asas pengaturan undang-undang ini adalah 1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Yang kedua, asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Yang ketiga, asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang keempat, asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bersama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa. Yang kelima, asas kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Yang keenam, asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Yang ketujuh, asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi berbagai pihak yang berkepentingan.
Yang kedelapan adalah asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasi masyarakat desa dalam satu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa, serta keluhuran harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Asas ke-9, asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Ke-10 adalah asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Yang ke-11 adalah asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran. Ke-12 adalah asas pemberdayaan, yaitu upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dan yang terakhir, nomor 13 adalah asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Demikian presentasi saya. Jika ada hal kurang berkenan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekian.